disampaikan bahwa benchmarking yang dibuat oleh Pak Rudi itu sangat tinggi, sangat itu berat. Kalau saya katakan butuh figur yang kuat. Nah, andai kata misalnya ya, Ya. tidak ada wali kota, tidak ada BP, kira-kira bisa berkembang nggak Batam ini? Kira bisa. Melawan apa yang telah dicapai oleh Pak Rudi itu tidak mudah, tetapi menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan Pak Rudi, saya yakin kami bisa kerjakan. Sebenarnya kami juga mengundang dari Pak Amsakar dan Pak Irwansyah, tapi karena beliau berhalangan hadir, maka kita akan melanjutkan diskusi. Saya akan membuka dialog kita dengan sebuah pantun. Tanaman hias ya bonsai, bikin indah pekarangan. Pemilu belum juga usai, calon wali kota udah start duluan. Baik, saya ke Bang Yono dulu. Dapat sambor pertama nih. Ini mengenai konstelasi, berbicara soal politik sebenarnya. Kira-kira sosok seperti apa? Dan persoalan-persoalan apa yang di Batam, sosok seperti apa yang diperlukan untuk memimpin Batam ke depannya? Silakan. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Saya mau menyapa dulu para narasumber nih, ada Bang Asmin, Bang Surya, Bang Yang dan teman-teman PDIP dan dari Gemoy. Ini menarik ya, karena baru saja usai kita pesta Pilpres, sekarang udah kita harus sibuk lagi di Pilwako. Tapi memang ini jadi sebuah diskursus yang menarik gitu. Siapa yang layak menggantikan Rudi gitu ya di pilkada berikutnya? Karena kan Pak Rudi sudah selesai. Berarti kita butuh sosok yang betul-betul kuat, yang bisa paling tidak menyamai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rudi. Saya akan bicara dua aspek. Pertama dari sisi pencapaian pembangunan dan figur. Dari sisi pencapaian pembangunan dulu. Berapa waktu lalu pemberitaan kita sudah baca mungkin ya tentang pencapaian ekonomi Batam yang sudah sampai di angka 7%. 7%, betul. Ini angka yang sangat tinggi, bahkan melebihi nasional dan Kepri. Ini kalau saya melihat seperti Batam kembali ke era sekitar 13-14 tahun yang lalu. Karena waktu itu tahun 2010 itu Batam tuh pernah sampai di angka 8,64% malahan. Ya. Setelah itu 3 tahun berturut-turut berikutnya itu di 7, sekian, tapi di level 7%, 8-7%. Setelah itu baru turun sampai hari ini itu di steady di 5% dan baru naik lagi 7%. Ini artinya apa? Pak Rudi berhasil menggerakkan semua sektor ekonomi yang ada di Batam sehingga ekonomi bisa tumbuh sangat tinggi. Dan saya khawatir ini menjadi sebuah benchmarking gitu ya, yang menjadi beban yang harus dibawa oleh wali kota berikutnya, karena dia harus mempertahankan ekonomi di level itu. Apalagi nanti ini tahun 2024 di angka 7,5 dan 2025 mungkin sampai 8% mungkin kalau targetnya. Dan ini kan jadi sebuah catatan yang harus nanti dipenuhi oleh wali kota berikutnya. Tapi kalau kita lihat indikatif makro yang lain ya, selain pertumbuhan ekonomi, tadi kita lihat sektor apa aja sih yang berperan sehingga pertumbuhan sangat tinggi. Kita tetap melihat industri masih memegang peranan penting di situ. Kemudian jangan lupa juga dari sisi pengeluaran yang menggerakkan ekonomi itu ternyata memang konsumsi rumah tangga. Kemudian juga ada investasi dan pengeluaran dari perusahaan asing dan perusahaan domestik yang ada di sini. Kemudian kita lihat juga dari indeks harga konsumen. Ternyata selama 4 tahun ini itu berhasil ditekan di bawah 5%. Kemudian kita melihat pengangguran selama 4 tahun juga ternyata menurun. Artinya apa? Kalau kita melihat secara konsepsi pertumbuhan ekonomi berkualitas itu, ternyata Batam itu sudah berhasil gitu. Karena pengangguran berkurang, inflasi bisa ditekan, kemiskinan pun itu kalau kita lihat angkanya juga masih bertahan di angka 5% aja gitu. Dan kedalaman serta keparahan kemiskinannya juga tuh ternyata semakin diperkecil. Nah, ini menjadi salah satu indikasi keberhasilan Pak Rudi dalam membawa ekonomi Batam semakin lebih tinggi lagi. Bagaimana dengan pertumbuhan indeks pertumbuhan manusianya? Ini kita kalau melihat angka-angka ya, ini kita melihat indeks pencapaian, ternyata juga tumbuh gitu.
IPM Batam juga sampai 2023 itu di 82, sekian persen. Kemudian angka rata-rata lama sekolah itu juga sangat tinggi, 11, sekian persen gitu. Jadi secara pertumbuhan manusia Batam juga sudah berhasil. Tadi kalau tadi disinggung tentang ya mungkin ya masih ada beberapa masalah di dalam penerimaan siswa baru, karena itu juga ya pasti akan terus muncul gitu ya. Karena animo masyarakat untuk sekolah di sekolah negeri itu pasti tetap akan tinggi. Nah itu yang nanti harus jadi catatan juga oleh pemimpin berikutnya, bagaimana masalah-masalah ini bisa diselesaikan. Cuman yang disampaikan bahwa benchmarking yang dibuat oleh Pak Rudi itu sangat tinggi, Sangat berat. Kalau saya katakan butuh figur yang kuat. Nah ini kita balik ke figur. Ya. Figur seperti apa nih yang cocok untuk menggantikan Pak Rudi? Karena bayangannya mesti orang mengarah ke konstelasi Pilpres. Begitu kuatnya Pak Jokowi, arahnya ke sini. Apakah itu hampir sama nanti juga akan terjadi di Batam? Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti Karena itu. begini, konsep pembangunan ekonomi yang dibawa oleh Pak Rudi itu adalah berbasis infrastruktur. Oke. Itu persis sama yang dibuat oleh Pak Jokowi. Betul. Selama 4 tahun, selama 10 tahun terakhir, itu Pak Jokowi sukses dengan ekonomi berbasis infrastruktur. Pak Rudi juga sama. Ketika beliau memimpin, apalagi puncaknya ketika diberikan tanggung jawab sebagai kepala BP juga, itu bisa kita katakan beliau punya modal yang sangat kuat. Kantong kiri kantong kanannya penuh, punya APBD-nya 3 triliun, punya anggaran BP-nya 2 triliun, sehingga dia membangun apa aja tuh bisa. Ya, ya. Contoh misalnya yang Seladi, itu kalau nunggu APBD itu nggak akan dibangun. Nggak dibangun ya. Karena ada BP Batam langsung masuk. Jadi ada beberapa program pembangunan yang dia bisa gesa dengan uang sebanyak itu. Nah itu salah satu kelebihan, sehingga wali kota berikutnya harus punya visi yang sama dengan Pak Rudi. Kalau saya mengistilahkan begini, Pak Rudi itu punya konsep ekonominya Rudinomics misalnya. Karena apa? Dia itu punya konsep pembangunan berbasis infrastruktur yang tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan kesejahteraan. Itu salah satu target yang beliau selalu sampaikan dimanapun ketika diwawancarai. Itu konsep ekonomi yang kalau menurut saya itu cukup relevan kalau itu dilanjutkan oleh penggantinya besok berikutnya. Siapapun itu ya. Apakah nanti istrinya Bu Marlin atau mungkin Bang Surya atau Bang Asmin atau Pak Amsakar atau siapapun. Ya karena ada kemiripan dengan Pilpres ini. Pak Jokowi dilanjutkan anaknya. Di Batam kemungkinan juga akan dimajukan dari istrinya. Ada kemiripan, ada kemiripan. 11-12 sepertinya ini. Nah jadi begini, saya mau menyampaikan begini, bicara soal figur, apakah kapabilitas dan kapasitas itu perlu? Ya. Nah, kayaknya kalau seperti pola Pilpres kayaknya ya nggak terlalu ya. penting juga gitu. Ya. Yang penting dia punya isitas kuat dan dukungan politik yang kuat. Baik. Dan apalagi ada ultras gemo yang nanti mengkampanyekan, memolesnya. Artinya figur besok itu yang betul-betul harus punya kekuatan ya finansial dan juga dukungan. Baik. Saya ke Bang Surya dulu. Kemungkinannya dengan kekuatan itu apakah masih bisa dilawan? Saya ini dulu nih Mas Agus. Sebelum kita perkara lawan-lawan ini, saya ingin juga ini dulu Mas Yono. Ya. Artinya saya mungkin beberapa hal yang disampaikan saya bisa setuju ya. Tapi dari sisi lain saya juga ingin bertanya sama Mas Yono, tentu saja by riset saya kira. Apakah pertumbuhan ekonomi di Batam ini dari sisi pemerataan, apakah itu memang sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat? Jadi lebih ke pemerataan. Ya. Jadi kalau misalnya ada riset yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam itu memang dinikmati oleh seluruh masyarakat Batam, maka saya harus angkat topi terhadap apa yang menjadi keberhasilan saat ini. Kalau menurut Bang Surya, apakah itu sudah bisa dinikmati? Nah, kan kita bisa lihat ya bahwa pemilu kita saja yang baru berlangsung kemarin, boleh dikatakan pemilu kita kemarin itu adalah, ya ini persepsi kan berbeda-beda kita ya. Kalau orang mengatakan sekarang ini pemilu kita itu kan pemilu yang terburuk sepanjang sejarah Republik ini ada. Bukan pemilu yang terbaik. Pemilu kali ini
banyak pengamat mengatakan pemilu yang brutal. Brutalnya di mana? Karena memang nyaris tak terdengar bahwa ada di dalam pelaksanaan pemilu ini orang yang oleh Bawaslu mengawasi itu ada yang misalnya tertangkap tangan karena melakukan money politik. Itu nyaris tak dengar. Sangat luar biasa. Mungkin sudah bersih semua mungkin. Iya, oleh karena itu adalah satu praktek yang sangat luar biasa. Jadi kalau boleh bercerita misalnya semua para caleg, dia akan menyampaikan apa adanya, mungkin dia akan bercerita bagaimana begitu luar biasanya praktek money politik yang terjadi pada saat pemilu sekarang ini gitu. Nah, saya melihat ini menunjukkan bahwa kalau masyarakat kita itu masih menyenangi, menyukai dalam pemilihan pemilu kita ini dengan cara-cara menggunakan money politik, maka saya kok melihatnya sepertinya pertumbuhan ekonomi tadi itu saya kira tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Itu kan salah satu ciri kenapa orang misalnya masih menerima uang, masih menerima money politik ketika ingin menentukan pilihan, itu tidak lain karena persoalan bahwa kemiskinan kita itu masih real ada di tengah masyarakat. Tapi ini sekali lagi saya mohon ada riset untuk ini supaya saya bisa meyakini apa yang disampaikan oleh pengamat ekonomi kita. Ya, ada riset yang mau dijawab sekali langsung, Bang. Jadi yang saya sampaikan tadi data indikatif yang dikeluarkan oleh badan resmi Bank Surya. Jadi saya tidak ada tendensi ingin menyanjung atau ini saya menyampaikan data saja dan memberikan soal saya paham. Jadi apakah pertumbuhan ekonomi itu berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Balik lagi kalau kita mau kembali ke data indikatif yang dikeluarkan BPS, kita bisa lihat dari peningkatan pendapatan per kapita. Nah, tapi kembali lagi itu kan ya data makro. Soal nanti realnya seperti apa di lapangan memang perlu harus diriset dan itu ya mungkin tidak bisa saya sampaikan. Saya tidak mungkin juga berandai-andai bahwa angka jadi itu ini kan bagus ya. Artinya Mas Yono sebagai akademisi jujur ya ingin menyampaikan apa adanya. Jadi perlu memang pengkajian mendalam. Bukan berarti saya tidak setuju dengan data itu. Data itu jelas bahwa memang benar. Saya kira tidak ada masalah. Dari dulu Batam ini kan pertumbuhan ekonominya memang bagus. Berbeda dengan secara nasional itu karena kita memang berbeda dengan daerah lain. Kita punya mesin kekuatan untuk membangun ekonomi itu bukan satu mesin. Tadi Pak Yono bilang ada BP, ada Pemko, ada gubernur lagi pemerintah provinsi yang juga menyumbangkan. Ini 25 anggota DPRD Kepri itu yang ada di Batam itu perannya besar sekali. Kalau misalnya teman-teman dapat poker 5 miliar per orang kali 25 itu sudah berapa setiap tahun masuk uang ke Batam ini. Jadi memang kita di Batam ini sangat luar biasa karena belum lagi sektor swastanya. Sektor swastanya sangat luar biasa. Kita juga jadi memang hari ini kalau misalnya boleh dikatakan ada orang yang andai kata misalnya tidak ada wali kota, tidak ada BP, kira-kira bisa berkembang nggak Batam ini? Kira-kira bisa. Karena sektor swastanya dia hidup, berkembang gitu loh. Jadi saya tidak kaget kalau misalnya Batam ini pertumbuhannya itu 7%. Jadi kalau saya melihatnya tidak lagi pada persoalan pertumbuhan ekonomi untuk Batam ya. Lebih ke? Ya kita melihat bagaimana ke pemerataan itu dinikmati oleh seluruh masyarakat Batam. Kan bisa kita lihat nanti tadi betul ya ada pendidikan kita sudah sampai 11 tahun ya Mas Yono ya. Itu saya kira ada peningkatan dari sebelumnya. Kalau sudah 11 tahun artinya kita hampir rata-rata sudah hampir tamat SMA kan? Itu kan sudah baik ya. Nah, sementara kan ternyata kan faktanya penyerapan tenaga kerja kita di Batam ini itu kan ternyata rata-rata SMA. Ya itu lebih besar dibandingkan dengan yang bergelar S1 ya, apalagi S2 gitu loh. Nah, maksud saya kita memang melihat Batam saya kira ke depan kita penting bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi itu terus-menerus ditingkatkan, saya kira itu kita tentu harus ya gitu. Tapi jauh lebih penting menurut saya adalah bagaimana ini masyarakat kita itu merasakan bahwa dia bisa menikmati, dia bisa merasakan betul bahwa hari ini
masyarakat Batam itu sudah mulai kesejahteraannya itu sudah betul-betul real. Dia berobat tidak susah lagi, dia bersekolah tidak susah lagi, dan dia untuk untuk membelanjakan sehari-hari dia tidak mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Dan itu dipandang sebagai sisi, bisa dikatakan sisi lemah dalam tanda kutip dalam pertempuran nanti. Karena bagi saya yang paling penting itu kan bagaimana mensejahterakan masyarakat Kota Batam. Ya. Jadi bukan soal angka-angka pertumbuhan saja. Baik. Angka pertumbuhan penting, tapi kalau misalnya masyarakat Kota Batam, tadi yang saya gambarkan tadi itu, pemilu itu mencerminkan bahwa kondisi masyarakat kita. Masyarakat yang maju tentu dia tidak lagi berpikiran bagaimana dalam setiap pemilihan demokrasi itu dia harus menunggu, kalau istilah bahasa orang sekarang serangan fajar dan sebagainya wajar. Itu kan seperti itu kondisinya. Ya. Dan itu real. Baik, saya ke Pak Bang Yanyang. Gimana tanggapannya Bang? Sosok nanti Bang, siapa data-data yang disampaikan oleh Bang Soyang tadi? Tadi disampaikan oleh pakar, ya kalau di sini udah luar biasa sekali ya kalau lihat daripada indikasi, indikator dan secara penelaan yang ada di Batam ini memang sesuai apa yang kita lihat sekarang ini. Jadi kalau memang ekonomi di Kota Batam ini mempunyai ciri kekhususan tersendiri. Ada daerah lain yang tidak mempunyai daerah Flat Zone. Hanya daerah enclave, daerah tertentu aja. Tetapi di Kota Batam adalah FTZ menyeluruh. Makanya terkait dengan perkembangan perekonomian yang ada di Kota Batam, secara ini kan sudah tahu di mana-mananya. Ada yang bidang industri, ada yang bidang jasa, ada di bidang konstruksi juga ada. Nah ini yang bisa meningkatkan terkait dengan perkembangan ekonomi. Makanya wajar Kota Batam ini ditopang oleh perekonomian yang ada di Kepri, ada yang di nasional juga menyumbangkan melalui dengan BP kawasannya. Provinsi Kepri dengan adanya DBH atau dana bagi hasil daripada pemerintah provinsi untuk kabupaten. Kota Batam juga yang penyumbang yang paling besar juga. Ditambah lagi dengan pembangunan Provinsi Kepri. Ditambah lagi dengan APBD Kota Batam yang sangat luar biasa sekali, mungkin 3,6 ditambah 2,3 udah sekitar 5,9 triliun. Hal yang wajar untuk meningkatkan perekonomian di Batam ini dan menurunnya terkait angka kemiskinan itu kita kejar. 5% jadi investasi sekitar 5 poin sekian persen, tetapi angka kemiskinan juga meningkat juga. Nah ini yang harus kita kejar terkait dengan daerah mana yang menjadi acuan untuk pemerataan terkait dengan itulah perlunya jiwa yang besar bagaimana untuk memimpin Kota Batam ini. Satu lagi untuk mempertahankan, meningkatkan lagi. Bahkan sekitar 2009-2010 itu kita menyentuh angka 12% terkait dengan indikator ekonomi di Kota Batam ini. Ya sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang mungkin di angka 5,6 ya di atas pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ya mudah-mudahan sesuai dengan hashtag hari ini bagaimana mencari pemimpin yang baru ini. Ya, menurut Bang Yanyang kira-kira sosok pemimpin apa yang diperlukan? Apakah sevisi dengan sekarang? Saya dengar-dengar sudah mulai ada dekat-dekatan. Ya, itu dengan siapapun juga namanya orang politik pasti kita ada silaturahmi. Ya. Jadi tidak tutup kemungkinan ya kita sebagai pimpinan partai yang ada di Kota Batam ini dengan siapapun juga kita baik. Tetapi dengan siapa penggantinya ya kita tahu juga. Tapi kemarin sudah di Gerindra kan? Sudah Gerindra. Bahkan beliau sudah mendapatkan KTA Gerindra juga. Ya. Dan nanti akan diusung tentunya. Mudah-mudahan kita saya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, kita ikut tahapan-tahapan dulu. Ya. Tahapan pemilu bahwa kita sekarang udah mendapatkan kursinya, 7 kursi. Nah ini mau seperti apa? Nanti tinggal koordinasi kita dengan Ketua DPD bahkan nanti dengan DPP untuk mengusung siapa yang akan diusung dari Partai Gerindra dari Kota Batam. Selama ini memang belum ada secara langsung, tetapi secara kedekatan ya memang Mumalin yang sudah dekat dengan Gerindra. Tapi bukan sudah dekat, sudah jadi orang Gerindra. Jadi anggota. Sudah jadi orang Gerindra.
Sudah. Sudah ya. Nah, jadi kita bagaimana masih sekarang? Kagok, masih kagok. Iya, kayak belum pede gitu gimana? Sudah. Tinggal penetrasinya aja sekarang. Oh, iya. Nah, jadi kita tidak ada ragu, tidak apa. Kalau itu berbuat untuk partai, berbuat untuk masyarakat, silakan. Nggak jadi masalah. Ya, yang pertama bagaimana tadi pinginnya Pak Surya pemerataan ini, kita bagaimana pemerataan ini memeratakan dari 64 kelurahan, 12 kecamatan, jangan sampai sentralisasi. Nah, ini mungkin tadi dia. Dan itu Gerindra yakin bahwa itu bisa diteruskan oleh Bu Bu Marlin. Bisa. Jadi biar lebih tegas seperti itu. Bisa. Ya, Ya. baik. Bang As, Karmen juga gimana? Pandangan gimana? Ya, baik Pak Agus, kesempatan yang diberikan. Ya kalau saya melihat memang banyak faktor sebenarnya yang bisa kita lihat untuk siapa yang harus memimpin Batam ke depan. Boleh tadi Pak pengamat kita, Pak Suyono menyampaikan bahwa ini masuk ke faktor ekonomi, ya, infrastruktur, sarana prasarana yang dibangun. Tetapi tentunya setiap pemimpin itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ini kita bisa lihat bagaimana pilkada Kepri ya periode yang lalu. Itu kan kalau kita lihat suaranya tidak linear. Artinya apa? Kita lihat misalkan Pak Ansar sama Ibu Marlin itu berpasangan ya. Itu ternyata suara di Batam juga tidak menunjukkan bahwa itu adalah suara yang nomor 1. Artinya apa? Setiap pemimpin itu memiliki karakteristik yang berbeda walaupun itu didirect oleh faktor tertentu, tetapi ya belum tentu juga itu menjadi satu faktor penentu kemenangan di suatu wilayah. Ya. Sehingga apa? Faktor-faktor di Kota Batam ini kan penduduknya sangat kompleks sekali. Ya. Tentu ciri-ciri pemimpin sebenarnya itu kembali kepada faktor bagaimana figuritasnya masing-masing. Ya. Tidak semua linearitas itu bisa berjalan seimbang. Tidak semua. Artinya apa? Ada yang seperti kita lihat di Pilpres, ya, belum tentu kesuksesan itu juga bisa ada, pemenangan itu bisa ada di Kota Batam. Sehingga apa? Apa yang disampaikan tadi ya tentunya juga harus kita lihat secara mendalam ya dengan hitungan-hitungan politik dan kalkulasi-kalkulasi politik yang ada. Sehingga apa? Ke depan juga kita butuh figur pemimpin yang mungkin juga memiliki faktor-faktor tertentu, ya, faktor-faktor di mana memang masyarakat menyukai figur pemimpin ini dengan hal-hal talenta yang dia miliki, ya, tidak juga, ya, artinya apa? Semua pemimpin kan ingin bahwa ketika dia memimpin masyarakat itu sejahtera, tidak ada yang enggak, ya. Ekonomi juga harus naik, itu faktor yang penting ya untuk indeks ekonomi, indeks pembangunan manusianya, ya, sarana prasarananya, pelayanannya, ya. Artinya apa? Ini kan semua yang diinginkan oleh masyarakat dan kewajiban pemimpin untuk memilih. Sehingga apa? Ya artinya faktor-faktor, semua faktor itu sangat menentukan. Ya, dari kira-kira dari tadi, apakah mungkin capaian-capaian yang Pak Rudi tadi, ini kan sebagai penerus, nggak mungkin dia akan melepaskan saja. Terbukti Bu Marlin juga sudah akan maju, masih bisa dilawan. Ya ini kan masih dinamis semua, semuanya masih dinamis dan bukan persoalan masih bisa dilawan atau tidak. Dalam faktor hari ini semua partai politik yang ada di Kota Batam, khususnya yang punya perwakilan di legislatif itu punya peluang untuk saling berkoalisi. Ya. Apalagi Pak Agus dalam konteks hari ini nih boleh dikatakan Pak Rudi sudah 10 tahun. Ya. Ya. Artinya apa? Ya bisa saja masyarakat juga menginginkan pemimpin yang figurnya mungkin sama seperti Pak Rudi, tapi belum tentu juga yang didorong oleh wali kota hari ini. Ya, artinya apa? Beliau ya cukup panjang kan dari wakil ya, dari wakil sampai wali kota ya. Artinya ya saya pikir partai-partai yang ada di DPRD khususnya kursinya dengan komposisi yang ada hari ini bisa saja 3 calon. Bisa 3 calon ya? Iya bisa 4 calon karena ini kan zero ini, zona kosong ini. Ya artinya apa?
orang boleh melihat Pak Rudi sebagai pemimpin yang memimpin selama 15 tahun dari wakil wali kota, 2 periode wali kota, tapi belum tentu juga regenerasinya juga diikuti oleh pemilih masyarakat yang lainnya. Ya, baik. Saya ke Bang Nopianto dulu. Yang akan memboster Bu Marlin. Gimana pandangannya? Ya, terima kasih. Jadi, ya pertama-tama terima kasih kepada Pak Haris ya yang tadi sudah sudah terbuka. menyampaikan. Berarti relawan ini kan sudah mesinnya harus dipadaskan kembali. Perlu saya sampaikan, relawan Ultras Gemoy ini sebenarnya tidak ngambil pasar dari partai politik, anggota-anggota partai politik. Kami kalau boleh dibilang silent majority, kami main dari sekolah, dari buruh pabrik, dan juga dari kalangan olahragawan. Tapi kenapa silent majority? Kan Ya karena yang kami diusung juga kekuasaan kan? Ya, karena selama ini kami memang bersepakat untuk tidak mau menyampaikan secara terbuka pandangan politik saat itu. Survei apapun kami tidak pernah mau menyampaikan karena di kami memang untuk menyatakan langsung politik juga kita tidak serta-merta langsung. Jadi yang kedua adalah pembangunan ini 10 tahun. Sekarang sudah di akhir-akhir masa kepemimpinan Pak Rudi. Saya lihat pembangunan juga ini belum selesai semua. Ya. Kenapa kami berpikir harus ada yang melanjutkan? Minimal Bu Marlin itu pandangan kami adalah minimal kalau Bu Marlin yang meneruskan program-program di Kota Batam ini tidak langsung mungkin Pak Rudi bisa memberikan suatu advice ataupun pandangan langsung karena bagaimanapun ada hubungan tertentu antara Pak Rudi dengan Bu Marlin. Yang saya maksud di sini adalah pembangunan ini belum tuntas. Infrastruktur belum selesai sepenuhnya. Bukan lebih ke Pak Amsakar yang wakilnya. Saya rasa Politikannya. kita lihat dengan dinamika politik sekarang, saya rasa kita belum melihat ke situ karena bagi kami adalah sekarang ini bagaimana pembangunannya harus dilanjutkan. Yang kedua adalah bagaimana kami yang selama ini relawan, yang memang selama ini berkontribusi untuk tingkat nasional, baru kali inilah kami relawan ini mau berkontribusi untuk daerah. Karena selama ini kami belum pernah berkontribusi untuk daerah. Selama ini kami hanya pasif, diam, tetapi belajar dari pengalaman, kemarin kita relawan turun, kami di luar dari TKD. Kami kemarin mempunyai program adalah menstikerkan sekitar 250 kendaraan online. Di luar kami TKD lakukan. ya? Ya, ada 12 kegiatan kita yaitu senam gemoy kita lakukan di tiap kecamatan. Dan ini mesin ini harus saya panaskan kembali setelah ada tadi itu dari Pak Haris ada kemungkinan diusung. Nah, disitulah kami melihat celah-celah itu. Kalau seandainya diusung, mesin kami udah siap. Karena Ultras Gemoy ini saat kami akan dibubarkan kemarin, mereka menolak. Karena kami sudah kuat, hubungannya udah dekat. Jadi setiap kami berkumpul itu sulit kalau kita dipisahkan. Pak, udahlah katanya jangan lagi dibubarkan. Kita lihat dulu pandangan-pandangannya karena kami juga belum melihat visi-visi dari calon-calon yang ada. Tetapi yang ada sekarang ini bagaimana Kota Batam ini pembangunannya bisa dilanjutkan. Tentunya kami berharap dengan kepemimpinan Ibu Marlin, Pak Rudi bisa memberikan arahan-arahan bahwa yang harus dilanjutkan itu apa saja. Karena seperti kita kontestasi Pilpres kemarin, ya kita paling mudah sekarang ini sama tadi sudah disampaikan oleh pengamat ekonomi kita bahwa paling mudah itu yang melanjutkan. Jangan mulai lagi dari nol. Karena belum tentu yang menggantikan nanti bisa melanjutkan. Kita tidak mau balik lagi ke nol. Mungkin untuk periode berikutnya silakan. Tapi untuk saat ini Batam masih harus pembangunannya itu terus dilanjutkan, belum tuntas. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini teman-teman relawan Gemoy siap-siap kita akan turun lagi karena nada-nadanya tadi Pak Haris sudah juga menyampaikan, kita menyambut baik, kita akan turun lagi ke jalan, kita akan ramaikan lagi karena jujur kita mau mutlak. Oke, baik. Pak Kasmin gimana Pak? Ya, Lawannya berat kayaknya Pak. saya kira memang saat ini masih sangat dinamis. Ya. Ya.
dan apa yang terjadi, konstelasi politik yang terjadi di pusat dalam capres di pilkada ini akan sangat cair. Jadi kami tidak terpaku, atau saya hampir yakin teman-teman juga sama, tidak terpaku dengan koalisi waktu mendukung pilpres. Karena apa? Karena kita ini kan mendukung atau menyusun strategi dengan lokal konten, Ya. ya, dengan kebijakan lokal, karena bukan sekedar mau ikut tapi mau menang. Saya mungkin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Dr. Suyono tentang salah satu indikator kemajuan kota ini ada dilihat juga dari pertumbuhan ekonomi. Betul, kemarin baru dirilis 7,04%. Ini memang sebuah angka yang menakjubkan, dan ketika kita berhasil keluar dari recovery COVID, ini mungkin angka tertinggi yang kita capai kembali. Dan targetnya ke depan persisnya di musrembang kemarin adalah 7,54, jadi naik 0,5%. Dan saya kira itu bukan sebuah hal yang mustahil. Namun satu hal penting yang ingin saya sampaikan adalah kenapa ini bisa dicapai. Satu hal yang menyebabkan ini bisa dicapai adalah pemerintah akhirnya memutuskan keputusan yang tepat, menjadikan wali kota ex officio kepala BP Batam. Itu membuat lompatan-lompatan. Kalau hari ini pembangunan infrastruktur di kota Batam bisa terjadi di mana-mana, dulu tidak bisa. Dulu, maaf ini, kebetulan Pak Nyanjang dan Pak Surya tidak pernah sama-sama saya di DPRD kota. Kami punya anggaran mau bangun puskesmas, kami punya anggaran mau bangun SD, SMP, tidak punya lahan. Hari ini karena ini dijabat secara ex officio, itu terjadi. Namun apa yang disampaikan oleh Pak Surya Makmur tentang distribusi kesejahteraan, memang ini harus kita lihat dari hasil penelitian. Karena betul bahwa angka kemiskinan relatif bisa diturunkan walaupun memang masih sekitar 5%. Kemudian inflasi alhamdulillah bisa ditekan. Tetapi memang yang menikmati ini golongan apa? Nah, ini yang barangkali memang perlu ada penelitian. Namun sekali lagi saya mohon maaf, tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hampir pasti tidak mungkin dicapai adanya distribusi kesejahteraan bagi masyarakat. Karena salah satu faktornya adalah ya mesti ada yang bisa dibagi. Kalau yang dibagi tidak ada, bagaimana? Mau bagi ke siapa? Nah itu. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah Pilkada 2024 November, saya yakin dan percaya sangat dinamis. Dan saya yakin akan muncul lebih dari dua pasang. Lebih dari dua pasang. Kalau Pak Amsakar tetap ngotot maju Independen, sendiri, kemudian Bu Marlin maju sendiri, saya yakin akan muncul pasangan-pasangan. Maksudnya Golkar akan membuat poros baru. Oh iya, kami alhamdulillah ya, selama ini kami komunikasi dengan PKB baik, PKB dengan Gerindra baik, dengan PDI Perjuangan apalagi, dengan beberapa partai peserta pemilu juga alhamdulillah baik, sehingga sangat mungkin, dan kami juga punya kader-kader potensial yang bisa dimajukan baik itu untuk wali kota maupun wakil wali kota. Dengar-dengar udah dapat SK juga. Oh, ini saya bawa SK untuk membuktikan tidak sekedar cuma omongan, tapi bukan omong-omong, tapi ini cakap benaran gitu loh. Jadi saya mendapat tugas dari partai untuk menjadi wali kota, sehingga kami dengan hasil pileg ini tentu kami juga mengukur diri. Kalau pileg ini ternyata hasilnya tidak menggembirakan, mungkin yang harus didahulukan teman-teman yang menggembirakan gitu. Batam berapa kursi? Batam kita dapat 6 kursi. 6 kursi. Kemudian menyumbang ke DPRD provinsi 3 kursi. PKB udah 4 katanya, ya, udah kasih kode katanya tadi itu. PDI Perjuangan 7. 7. Ya, kami sudah bincang-bincang juga dengan Pak Surya Makmur, dengan PDI Perjuangan.
Karena 13 kursi dan 10 kursi ini cukup memajukan poros baru. Ya. Apalagi kalau sampai nanti itu tadi Kang Haris dengan ibu yang relatif gemoy mau bergabung sama kami yang juga sama-sama gemoy. Ya, kita akan lihat survei mana yang lebih kuat. Apakah kami bergabung lebih kuat atau kami maju sendiri lebih kuat. Nah, kalau kami maju Jadi sendiri bisa dikatakan koalisi gemoy di Batam pecah. bisa utuh kalau dicapai kesepakatan, bisa juga berjalan sendiri-sendiri. Karena lagi-lagi saya bilang bahwa Pilpres, Pileg, begitu menuju ke Pilkada, dia akan cair kembali. Ya. Beliau ada di kelompok Amin, ya kan? Saya ada di Gemoy, kemudian ini ada di Gama, tapi semua akan bercair Pak Yono. Ya, pengalaman kita yang sudah-sudah dan kami siap menghadapi itu. Dan kami saat ini sedang berkomunikasi intens dengan beberapa partai politik, salah satunya dengan PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan punya 7, Golkar punya 6. Sudah bisa maju ya Itu itu. sudah bisa maju. Di provinsi alhamdulillah kami punya 9 kursi, insya Allah nanti tidak berubah. Dari 45, 9 kursi berarti sudah 20%. Berarti Golkar bisa firm kami mencalonkan Ansar Ahmad kembali jadi gubernur. Batam, Asmin Patros. Kalau Asmin belum tentu, tapi hampir pasti Golkar akan ambil peran yang strategis untuk sekali ini. Saya ingin bicara dari Pak Yono, dari perspektif apa yang dipilih oleh Pak Rudi membangun Batam, menurut saya this is on the right track. Oke. Udah di dalam track yang benar. Tapi soal ada beberapa sektor yang perlu peningkatan, iya. Salah satunya sistem transportasi massal. Kita mau menuju kota modern, kita mau menjadi kota baru, tapi kita belum punya sistem transportasi massal yang modern. Salah satu yang sudah coba ditawarkan yaitu LRT, ya. Saya kira memang ini pilihan-pilihan. Nah, tapi ini memang harus juga digesah supaya Batam begitu bandaranya sudah bagus, transportasi massalnya juga harus bagus, dan industri kalau nanti Barelang itu memang masuk sampai sekian ratus triliun, ini tentu berdampak positif juga, baik itu pertumbuhan pembangunan perumahan maupun kawasan-kawasan usaha di Kota Batam. Jadi sekali lagi menurut pendapat kami betul melawan apa yang telah dicapai oleh Pak Rudi itu tidak mudah, tetapi menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan Pak Rudi, saya yakin kami bisa kerjakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.